Kita sibuk apa ya kalau bahasa hari ini, mencari yang tidak penting, label-label yang artifisial. Kita melihat, oh saya tidak mau belajar dari orang ini beda aliran, orang ini Betul. beda keyakinan, orang ini beda agama. Akhirnya ya kita kehilangan banyak. Betul. Orang sudah kalah disuruh sabar, disuruh ngalah. Iya. Nah, bukan berarti nasihat untuk sabar ngalah ini salah, tapi momennya tidak pas. Betul. Jadi saatnya orang harus bangkit, tapi malah disuruh sabar saja ya. Semuanya sudah ketentuannya Allah, kita pasrahkan saja. Nah, tidak jadi bangkit akhirnya. Ya. Bayangkan mungkin anak ini potensial loh jadi ahli fisika, ahli matematika. Tapi karena dia khawatir tenggelam, khawatir tidak dikenali orang, ya dia lebih milih latihan joget di TikTok. Banyak yang suka dia pada akhirnya. Jadi kalau dikelola secara dalam, dia sebenarnya potensi bangsa ini jadi tokoh besar. Tapi pada akhirnya, kok tidak ada yang nge-like, ya dia akan banting setir nyari yang bisa di-like. Itu yang saya sebut di antara bahayanya kita jatuh pada kedangkalan. Mas Faiz gimana sih mengenai pendidikan filsafat secara umum di Indonesia? Ya, jadi ya harus diakui nih, filsafat itu tidak populer di kita. Kadang dicurigai. Bahkan kemarin-kemarin saya lihat ada yang bikin menyebar share itu fatwa bahwa filsafat itu haram. Padahal kalau sejauh yang saya baca peradaban-peradaban besar dunia itu munculnya karena ketika jayanya filsafat ini. Ya Yunani, ya Islam, ya Barat. Itu justru fondasinya ini ketika filsafatnya jaya. Betul. Makanya ini agak menarik kenapa kok di kita sekarang banyak dicurigai. Bahkan saudara-saudara kita ya yang Muslim itu sering membanggakan zaman keemasan Islam. Iya. Tapi lupa bahwa zaman keemasan Islam itu jaya luar biasa. Antara lain karena filsafat ini. Itu Aristoteles. Iya, jadi filsafatnya dimaki-maki tapi kejayaannya dipuji-puji. Jadi agak lupa dengan situasi ini. Saya agak tersentuh lah kalau ngomong mengenai kenangan mengenai kejayaan Islam. Saya seringkali cerita mengenai gimana itu transformasi kejayaan Islam dari abad ke-7 sampai abad ke-13 terus ke awal abad ke-20. Tapi yang paling keren itu kalau menurut saya secara filsafat dan secara scientific itu zaman Abbasiyah. Iya kan? Dari abad ke-8 sampai 13. Ya, Harun al-Rasyid ke belakang. Betul. Al-Ma'mun, Al-Mansur, Harun al-Rasyid. Itu jaya-jayanya era itu. Betul. Karena memang dukungan untuk dunia ilmiah, dunia filsafat itu luar biasa dari penguasa saat itu. Dan yang saya perhatiin mereka tuh sangat bisa menunjukkan keterbukaan. Tentunya acuan dari dan ke Aristoteles itu tinggi sekali. Tapi mereka membuka diri untuk belajar dari India, Tiongkok. Iya, dapat Yunani. Banyak dari mana-mana, penerjemahan juga dari mana-mana. Bahkan tidak harus Muslim ilmuwannya. Betul. Jadi Yahudi diterima. Di Baitul Hikmah itu yang ngajar Nasrani, Yahudi, ateis dan lain-lain. Untuk bidang keilmuan mereka sangat welcome, sangat terbuka dari mana-mana. Itu salah satu dasarnya kenapa saat itu disebut era emasnya dunia Islam pada zamannya. Itu yang menurut saya etos ini penting untuk dihidupkan lagi. Ya. Jadi semangat keilmuannya, dukungan pada ilmu. Bahkan saya membaca zaman itu karyanya para ulama itu dihargai. Misalnya bukunya beratnya 0,5 kilo. Bayarannya 0,5 kilo emas. Bayangkan itu. Wah, kalau bisa kayak gini saya semangat. Wah, kalau sekarang kalau baca dari handphone emasnya nggak terlalu banyak tuh. Mendingan baca dari buku supaya dibayar. Saya baca itu krusnya, gajinya yang ngajar di Istana Yang Ulama itu kalau di krus itu kan dinar, sekian dinar. Itu sekian ratus juta setiap bulan. Itu kan berarti maunya para khalifah di dinasti Abbasiyah itu para ulama ini sibuklah dengan ilmu saja. Tidak usah
yang lain-lain. Karena ini nanti jadi penopangnya kekhalifahan zaman itu. Dan gini loh Mas, kalau saya lihat tuh orang-orang yang keren banget di zaman itu ya, khususnya abad ke-8 sampai 13. Enggak. Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Hamid Al-Ghazali, dan semuanya lah, itu mereka tuh polimat. Mereka menguasai banyak sekali dimensi. Banyak bidang ilmu. Iya kan? Dan itu sederhana untuk saya, bahwasanya mereka tuh menunjukkan keterbukaan terhadap ilmu, berbagai ilmu. Rasa ingin tahunya tinggi, etos ilmiahnya tinggi, dan terbuka. Akhirnya luas, dapat dari mana-mana. Jadi berbagai bidang. Jarang ada tokoh zaman itu yang spesialis kayak kita sekarang. Selalu polimet, ngerti macam-macam. Ibnu Sina itu ya kedokteran, ya filsafat, ya astronomi. Buku kedokteran di Eropa itu bermuara di ilmunya Ibnu Sina. Jadi seperti Imam Ghazali itu karyanya itu 4 kali lipat usianya saat beliau meninggal. Beliau itu sekitar 50. Jumlah buku atau tulisannya. Jadi karyanya sekitar 200-an, usia beliau hanya sekitar 50 sekian. Jadi 4 kali lipat usia beliau, bisa dibayangkan. Berarti itu saya sebut 4 kali lipat kalau sejak umur 0 tahun sudah nulis loh ya. Nulisnya kan mestinya umur 20 sudah jadi itu. Mungkin umur 2. Itu bayangkan concernnya dengan ilmu. Bayangkan concernnya dengan keilmuan. Saya kalau baca cerita-cerita para ulama dan semangat belajarnya itu dibandingkan kita hari ini itu rasanya malu. Kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kita sibuk kalau bahasa hari ini mencari yang tidak penting, label-label yang artifisial. Kita melihat, saya tidak mau belajar dari orang ini beda aliran, orang ini beda keyakinan, orang ini beda agama. Akhirnya kita kehilangan banyak. Jadi kalau zaman Abbasiyah itu orang sudah begitu, ya mungkin tidak sebesar itu Abbasiyah zaman itu. Kalau mereka anti Barat saja misalnya, tidak kenal Aristoteles, tidak kenal itu, terus wah ini dari Barat disingkirkan saja, tidak akan sebesar itu. Mungkin beberapa hipotesa yang dikembangkan terkait dengan kenapa kejayaan Islam itu mulai menurun semenjak abad ke-13. Ada beberapa atribut. Yang pertama mungkin tentunya diserangnya Baghdad oleh Hulagu Khan. Politiknya jatuh. Kedua mungkin ditemukannya mesin cetak di Eropa abad ke-15. Yang bisa mengakselerasi dokumentasi dalam bahasa Eropa sehingga mereka niscaya lebih berpengetahuan, lebih berpendidikan dibanding yang ada di Timur Tengah waktu itu. Yang ketiga mungkin yang saya mau tanya, ini adalah perdebatan antara filsuf namanya Hamid Al-Ghazali dengan yang lainnya. Iya kan? Gimana tuh pandangannya Mas Pras? Jadi Imam Ghazali memang sering, kalau bahasa saya dituduh, ini gara-gara tulisan-tulisan beliau ini, umat Islam peradaban ilmiahnya macet. Ya harus kita pahami yang pertama begini, Imam Ghazali itu sufi pada akhirnya. Jadi beliau menulis karya monumental Ihya Ulumuddin. Ya tentu saja sufi menulis dalam genre kesufian. Dengan gaya sufistiknya yang mungkin lebih cenderung fokus ke akhirat, orientasi tidak duniawi, dan lain sebagainya. Nah, pikirannya Imam Ghazali ini menurut saya lahir Ihya Ulumuddin nanti di waktu yang pas. Itu ketemu tadi variabel pertama, umat Islam pas kalah. Nah, situasinya kita sedang drop. Situasi drop, ketemu wawasan-wawasan sufistik yang agak pasrah. Semuanya serahkan pada Allah. Ini pas sudah. Itu pasrah kan kayak orang sudah kalah disuruh sabar, disuruh ngalah. Nah, bukan berarti nasihat untuk sabar ngalah ini salah, tapi momennya tidak pas. Jadi saatnya orang harus bangkit, tapi malah disuruh sabar saja ya.
semuanya sudah ketentuannya Allah, kita pasrahkan saja. Nah, tidak jadi bangkit akhirnya. Termasuk di bidang ilmu. Jadi ini menurut saya masuknya pas momen itu, akhirnya oleh banyak orang dituduh bahwa ini Imam Ghazali jadi biang keladinya. Padahal menurut saya itu ya sebenarnya mentalitas zamannya yang agak harus baru ditaklukkan, baru kalah, sedang trauma, sedang itu dapat pelarian ajaran-ajaran untuk lebih cenderung pasrah itu. Sehingga akhirnya ya sulit. Tapi ini cukup struktural, Mas. Selama 700 tahun. Ya kan, dari abad ke-13. Jadi bahkan 800 tahun. Iya, sejak jatuhnya Baghdad itu kan kita agak deklinasi, khususnya di bidang ilmu. Penasaran atau curiosity-nya itu nggak seperti apa yang mungkin kita lihat selama 5 abad. Dari abad ke-8 sampai ke-13. Saya melihatnya ada fenomena yang pertama tadi ya. Ketika negara jatuh, itu ilmuwan banyak yang tewas. Tokoh-tokoh banyak yang tewas. Perpustakaan dihabiskan, dihancurkan oleh Mongol. Nah, zaman itu kan belum ada tadi kertas, belum ada kajian masih. Begitu kitab ini hancur, sudah habis dokumentasinya. Para ulama ini juga terbatas, mereka habis juga. Jadi penerusnya habis sama sekali. Jadi semacam terputus sama sekali dari peradaban yang begitu jayanya saat itu. Gimana untuk kita bisa membangkitkan unsur penasaran atau curiosity? Jadi kalau saya, curiosity itu sebenarnya natural kok. Setiap orang itu, bayi manusia itu begitu dia bisa mikir itu biasanya ingin tahu macam-macam. Anak kecil itu begitu pikirannya jalan kan biasanya cerewet. Tanya ini apa, itu apa, itu cerewet. Meskipun kadang dibungkam oleh orang tuanya, dikondisikan untuk sudah jangan cerewet. Akhirnya dia jadi diam, sudah tidak tanya-tanya. Jadi menghidupkan curiosity itu menurut saya membiarkan orang berpikir terbuka. Jadi kita kadang-kadang lebih sibuk membuat pagar. Jadi untuk anak-anak kita jangan begini ya, jangan begitu ya, jangan begini. Akhirnya mindset anak-anak kita lebih terbentuk untuk apa yang tidak boleh saya lakukan. Jadi, bahkan sekarang orang tua itu jauh lebih overprotective terhadap anak dibandingkan zaman kita dulu. Waktu tahun 80-an, 70-an, 60-an. Dulu kalau kita mau nyebrang jalan, ya saya saja. Jidat maksudnya. Iya kan, orang tua juga nggak terlalu memperhatikan. Sekarang tuh bener-bener terlalu dipagerin. Jadi anak-anak kita tidak tangguh, apalagi didukung situasi hari ini, semakin tidak tangguh. Budayanya misalnya agak instan. Pengen apa-apa, pengen cepat selesai. Kayak mahasiswa misalnya hari ini sering kalau dikasih tugas ya googling saja, ngapain mikir capek-capek. Baca buku. Iya, yang lain juga sudah. TikTok. Iya, TikTok Facebook, saja. Instagram. Jadi Twitter. Akhirnya ya mereka kalau bahasa saya pengalamannya sempit. Jadi ketika pengalamannya sempit, bisa saja nanti dia tahu macam-macam ya dari Google, dari itu, tapi tidak wise kalau bahasanya filsafat, tidak bijaksana, tidak ngerti. Ini ilmu ini untuk kapan, untuk apa, dalam situasi apa, di tataran apa. Itu yang kita kesulitan hari ini. Kankernya nih mungkin terjadi di tahun 2009. Sewaktu didirikannya tombol like, tombol share, tombol retweet, yang didesain untuk menciptakan viralitas. Tapi viralitas itu lebih untuk jualan, advertensi. Dan ini yang berkorelasi dengan skenario instan. Ya kan? Dan viralitas seperti ini, kalau menurut saya juga bisa dikorelasikan dengan peningkatan kasus depresi, anxiety, kesirikan, dan segalanya. Jadi kalau saya membaca hari ini itu selain kekuatan media digital, itu
mindset kita itu mindset viralitas tadi. Iya. Kita tidak merasa eksis kalau tidak tampil dan tidak viral. Betul. Jadi semua orang fokusnya ke situ, membangun identitasnya dari situ. Iya. Aku ini orang yang berarti atau tidak, itu kalau postinganku viral. Iya. Makanya kita biasanya kalau sudah postingan bolak-balik ditengok, sudah berapa ribu yang like, sudah berapa ribu, karena kita merasa tidak berarti. Betul. Kalau sedikit yang like. Jadi kita tidak perhatian, ini loh yang kita sampaikan ini memang sesuatu yang baik, manfaat, berguna, relevan atau tidak. Kita tidak peduli itu. Kalau di YouTube, saya lebih ngeliat views. Saya nggak terlalu merhatiin likes. Iya, jadi. Atau dislikes yang kayak begini. Ya. Tapi kalau lebih banyak yang nonton, yang syukur-syukur kontennya nggak terlalu negatif, ya artinya proses pendidikan tuh berjalan. Iya. Iya kan? Jadi termasuk problem menurut saya kalau basisnya digital itu tataran. Iya. Tataran ilmu itu, ini anak-anak itu kadang nggak ngerti tataran ilmu. Ya. Jadi tiba-tiba loncat. Saya tuh pernah diskusi Pak kita. Diskusi umum sih, online. Tiba-tiba anak SMP tanya, angkat tangan ke saya. Pak Faiz, saya mau tanya. Gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu Pak? Anak SMP Pak. Dari mana dia dapat? Ya YouTube. Karena dia mungkin dengar macam-macam, karena konten-konten semacam itu kan banyak. Bagi saya enggak salah, dia tanya itu wawasan memang bagus, kelas tinggi. Tapi tatarannya dia enggak ngerti. Seumurmu ini harusnya apa dulu yang harus kamu konsumsi gitu loh. Nah ini menurut saya juga problem juga yang harus kita pikirkan. Jadi ketika bebas akses itu ya mereka ya memang sebebas-bebasnya akses apa saja. Nah ini kita tidak membekali mereka dengan ini tadi, kesadaran tentang tataran-tataran, kesadaran kritis dan lain sebagainya. Jadi informasi banjir, kalau bahasanya Paulo Freire itu, kesadaran kita masih kesadaran mitis. Iya. Jadi yang pokoknya ada ya kita ikuti, pokoknya viral ya kita ikuti, berarti itu baik. Ini kesadaran ikut-ikutan. Dan itu menurut saya bahaya kalau tidak. Yang saya takut tuh anak-anak muda sudah terdidik, bahkan terhipnotis. Bahwasanya ke depan tuh kalau mau mencapai posisi kepemimpinan, dalam konteks apapun lah, akademisi kayak, ekonomi kayak, usaha, politik, spiritual, dan lain-lain. Yang lebih penting adalah bisa joget, bukan melakukan intelektualisasi. Iya kan? Karena itu, yang jago joget tuh yang lebih viral. Iya, jadi atau membuahkan viralitas. Dasarnya viral. Selain itu nanti ada efeknya lagi Pak kita. Akhirnya apa? Yang benar ingin nyalon hanya pencitraan pada akhirnya. Yang bisa begini-begini kan? Iya, jadi mencitrakan dirinya biar diikuti orang banyak. Iya. Nah, jadi akhirnya kita juga sulit milih yang baik beneran yang mana. Wong semuanya pencitraan, semuanya ngejar like and viral. Gimana mengubah? Kalau emang kita sepakat bahwa viralitas itu bijaksana, sehat, dan baik untuk masa depan kita, ya kita nggak usah berdiskusi lagi. Tapi ini kan kayaknya debatable. Iya kan? Jadi, nah, gimana kalau umpamanya ini bisa dianggap kurang bijaksana untuk masa depan kita? Gimana untuk mengubah agar proses ke depan tuh lebih nempel dengan intelektualisasi dibanding festivalisasi atau sensasionalisasi? Itu kalau bahasanya filsafat itu, kita kalau berpikirnya semacam itu, kita itu dangkal sebenarnya. Iya. Jadi tidak mendalam. Kalau filsafat itu kan meminta kita untuk ayo berpikir sistematis, mendalam, metodis, terbuka, dan lain sebagainya. Nah, ketika logika dan mode hidup kita ini dasarnya dari viral ke viral, di situ tampak kedangkalan. Nah, kalau kita ini dangkal, ya pada akhirnya hidup kita juga dangkal. Tidak dalam. Jadi kita ini ya hanya di permukaan saja akhirnya. Tentu nanti banyak potensi yang tidak tergarap. Bayangkan mungkin anak ini potensial loh jadi ahli fisika, ahli matematika. Tapi karena dia khawatir tenggelam, khawatir tidak dikenali orang, ya dia lebih milih latihan joget di TikTok.
banyak yang suka dia pada akhirnya. Jadi kalau dikelola secara dalam, dia sebenarnya potensi bangsa ini jadi tokoh besar. Tapi pada akhirnya kok enggak ada yang nge-like, ya dia akan banting setir nyari yang bisa di-like. Itu yang saya sebut di antara bahayanya kita jatuh pada kedangkalan. Makanya ya penting bagi kita disiplin-disiplin kefilsafatan, berpikir mendalam, latihan refleksi, menumbuhkan kesadaran yang tidak hanya mitis tadi, tapi yang kritis, yang mungkin bahasanya hari ini orang pakai istilah literasi. Jadi itu bagi saya mulai harus ada. Jadi saya melihat hari ini kan hidup kita itu 50%, mungkin 70% lebih berhubungan dengan dunia maya. Tapi aturan hidup, norma hidup, nilai hidup yang kita miliki itu masih berhubungan dengan dunia nyata. Betul. Kita butuh lebih banyak lagi. Betul.